Selamat sore, Bapak Ibu, teman-teman. Ini tanggal 5 Oktober 2022, hari Rabu. Uh, ini pukul 4:20 Indonesia Barat. Sore hari, bursa sudah ditutup. Saya sedang melihat grafik dari perusahaan sawit, ya, perbandingan grafiknya. Yang biru ini adalah TAPG, Triputra. Ya, kemudian yang hijau ini adalah LSIP, London, Sumatera. Kemudian yang merah adalah Astra Agro Lestari. Ada yang menarik saya melihat ketiga hal ini, ketiga gerakan saham ini. Kalau kita lihat ALI dan LSIP, ya, merah dan hijau ini hampir seirama, ya. Jadi sepertinya ini pengaruh suasana sektor sawit, tidak terlalu terkait dengan perusahaannya. Barangkali dua perusahaan ini, karena ini besar-besar ya, Astra Agro dan London Sumatera ini bisalah mewakili suasana di sektor persawitan, ya. Kelihatan di sini turun terus, walaupun ada gejolak, dan sekarang mulai ada sedikit rebound, baru sedikit. Nah, yang biru ini, TAPG ini agak berbeda gerakannya. Waktu yang hijau dan merah ini sedang bergerak turun, dia sempat naik tinggi sekali, ya, dari sini naik 12% kira-kira, ya, dari 14 ke 28, 16%, 26, 14%. Kemudian tiba-tiba drop dan drop lagi di sini, kembali mengikuti gerakan sektoral dari hijau dan merah ini. Jadi ada yang menarik dari TAPG ini, Triputra. Triputra ini memang perusahaan yang baru masuk bursa, saya kira setahun yang lalu, bulan April ya, kalau saya tidak salah. Jadi belum sampai 2 tahun. Jadi saya ingin tahu kenapa ini ada gejolak seperti ini, naik, dan tiba-tiba dibanting. Kalau dibanting ini sih saya kira orang ambil profit lah, ya. Jadi harga diangkat, kemudian biasa lah, ya, ambil profit. Tapi kemudian ikut lagi bergerak. Nah, di sini ada yang menarik juga, yaitu ini duluan naik. Waktu eh, hijau dan kuning, hijau dan merah ini masih turun, bergerak turun, ya, beberapa hari, THPG sudah naik duluan. Jadi memang ada sesuatu di perusahaan ini. Nah, karena itu saya coba lihat apa namanya, eh, keuangannya dulu, kinerjanya. Perusahaan ini baru tahun lalu, ya, masuk ke publik. Kita lihat tahun 2022, sebentar, kita lihat dulu profit saja, langsung net profit. Memang naik terus, ya, 911 tahun 2020, 1159 2021, dan 2022 ini diduga bisa sampai 3,5 triliun. Jadi 3 kali lipat. Satu semester ini saja sudah hampir 1,8 triliun. Sudah lebih besar dari tahun 2021. Ya, ini tentu juga terkait dengan suasana komoditi yang memang sedang seru, ya, barangkali. Jadi kenaikan ini saya tidak tahu apakah karena perusahaan memang punya internal
kerja internal yang spesial atau karena harga sawit. Tapi yang jelas memang kenaikan profitnya besar sekali, 3 kali lipatnya. Kita lihat bunga bank itu kecil ya dibandingkan net profitnya. Jadi praktis tidak ada masalah dengan hutang. Hutangnya kalau kita lihat di sini itu hanya setengah dari modal ya. Jadi hutang tidak ada masalah, profit bagus. Kemudian kita lihat eh, PER-nya, price earning ratio. Ya. Ini ternyata masih murah ya. Kalau tahun ini kalau harga tidak naik dan tercapai rencana kerjanya, maka eh, PER-nya cuma 3,75, kecil sekali. Pada tahun lalu saja 10. Jadi ini murah ya. Ya tadi karena kenaikan profitnya itu. Lalu bagaimana publik menghargai perusahaan ini? Ternyata di atas harga buku sudah. Ya, kalau sekarang ini 1,45 kali harga buku. Uh, jadi kalau dilihat dari profitability, memang ini masih murah. Ya. Apakah ada kemungkinan naik? Ya, saya kira kemungkinannya ada. Tetapi barangkali karena perusahaan ini masih baru tahun lalu ya, belum sampai 2 tahun, mungkin masih ada publik mungkin belum terlalu mengenal secara eh, kemapanan bisnisnya. Walaupun ini grup yang terkenal sebetulnya, Triputra ini, itu grup dari Adaro juga ya, terkait dengan Adaro, pemiliknya. Nah, jadi saya kira ini eh, perspektif ya dari sudut kinerja bisnis. Nah, apakah kemudian harga akan mengikuti kinerja bisnis? Memang belum tentu. Tidak selalu. Tidak selalu. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi harga dari saham. Kinerja bisnis adalah salah satunya. Kinerja itu artinya yang sudah dicapai. Tapi orang juga melihat siapa pemiliknya, prospek jangka panjang, terus barangkali relasi-relasi ya, yang kita tidak terlalu mengerti. Tapi satu hal sudah jelas, kinerja bisnisnya saat ini bagus. Lalu bagaimana mengenai harga? Apakah ada sinyal-sinyal bahwa harganya akan membaik? Ya, kita lihat. Nah, ini yang menarik. Ini harga dari saat saya sedang lihat company profilnya. Saya mau lihat kepemilikan sebentar karena ini juga penting. Berapa banyak publik memiliki perusahaan ini? Ternyata masyarakat hanya punya 14% ya. Oh, ini juga mungkin salah satu faktor ya. Jadi perusahaan ini dimiliki oleh banyak perusahaan besar ya, Persada Capital, Triputra, Salwin, dan lain-lain. Sehingga masyarakat atau publik hanya punya 14%. Nah, ini juga faktor ya. Kalau publik terlalu kecil, kadang-kadang memang gerakan harga agak tertahan. Ya. Ini 14% agak kecil ya. Pengendali adalah Persada Capital Investama dan Triputra. Ya. Jadi ini penting dicatat bahwa masyarakat hanya punya 14%. Cuma bagusnya dari perusahaan seperti ini adalah
karena banyak perusahaan di dalam yang terlibat langsung, ya 80% lebih ya berbagai perusahaan ini, maka eh, pengendaliannya akan bagus ya. Banyak banyak jagoan di dalamnya, jadi mereka akan sungguh-sungguh mengembangkan perusahaan. Kalau publik semua yang punya, malah nanti perusahaan tidak terlalu sungguh-sungguh ya usahanya. Jadi ini bagusnya adalah eh, banyak yang berkepentingan, perusahaan-perusahaan besar established untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja dari TAPG ini. Nah, karena perusahaan publik sedikit, saham masyarakat cuma 14% ya. Ya, saya kira ini jadi satu ganjalan juga ya. Kalau misalnya ditambah 10% lagi mungkin lebih seru. Oke, tapi mari kita lihat gerakan sahamnya. Ini pernah diangkat ya pada awal tahun ya. Tinggi sekali dari 600-an ke 920, 50%. Lalu dibanting. Ya, ini tentu di dalam suasana begini ada ini yang punya cuan besar ya. Nah, kalau sudah ada yang cuan besar gini, tentu ada yang setor ya, ada yang bayar ya. Nah, yang bayar tuh malas barangkali. Sudah eh, kurang minat ya. Jadi masyarakat cuma punya 14%, itu pun di sini ya sudah naik 50%, tentu masyarakat yang juga kebagian getahnya waktu ini dijual. Nah, kemudian tapi diangkat lagi ya di sini. Ini jatuhnya lumayan ya. Jatuhnya juga dari 900 ke 600 lagi ya. Berat juga ini bagi yang kena. Ya, 30% lebih ya. Saya belum pernah ikutan ini, baru tahu. Kemudian sih diangkat lagi harga ke 730-an. Ya, kira-kira 10% ya, 10%-an. Lalu turun lagi. Jadi memang goyangannya TAPG ini seru sampai di sini ya. Akhirnya turun sampai ke 600-an lagi. Jadi 600-an ini sepertinya adalah satu batas bawah ya. Angkat, banting, angkat, banting. Nah, sekarang naik lagi. Ini dari bulan Juli ya. 3 bulan terakhir ya, Juli, Agustus, September. Dari 600 sudah naik lagi ke 765, 25% kira-kira ya. Saya kira-kira aja ya. Kan coba ngobrol-ngobrol. Nah, di sini dijual, dibanting lagi. Turun lagi ke 600. Ini turunnya 760 ke 650, 110, 15% lagi. Jadi ini agak serem juga ini ya, goyangannya ini. Saya harap teman-teman hati-hati di saham ini. Tetapi ini memang perusahaan yang kuat secara keuangan. Nah, memang ini satu gejala yang saya amati juga ya di bursa saham ini. Kalau perusahaannya bagus, kuat, punya prospek, maka enak dijadikan eh, apa namanya, dinamika harga. Karena orang punya harapan. Orang melihat perusahaan ini tentu berharap bahwa harganya akan baik. Sehingga waktu ada pemicu untuk naik harga, dengan cepat orang ikut. Tapi rupanya kecewa di sini. Di sini juga demikian. Orang ikut, rupanya harus kecewa lagi. Ya. Nah, jadi apakah sekarang kita lihat ya volume makin mengecil, tadinya banyak ya yang ikutan nih. Sekarang makin mengecil. Nah, sini mulai. Sekarang lebih kecil lagi. Jadi artinya peminat beli sudah berkurang. Entah, kita tidak tahu apakah memang karena apa ini ayunan-ayunan yang cukup serem ini,
Atau memang ada alasan lain, itu kita tidak tahu. Saya hanya melihat dari psikologi sebagai pedagang ya. Kalau saya dagang melihat seperti ini ya saya hati-hatilah ya. Kalau saya beli di sini lagi berharap tahu-tahu dibanting ke sini, ya kan saya nggak enak ya. Angkat sini dibanting lagi sampai sini ya. Jadi ada suasana eh, kejatuhan harga yang buat publik biasa, buat orang biasa nggak menarik. Tapi bagi yang orang besar yang memimpin harga mungkin profit ya. Nah, yang kita lihat sekarang minat beli mengecil ya, karena transaksi mengecil. Ya, kemudian harga jatuh lagi. Ya. Tapi sekarang mulai menguat lagi nih. Apakah kita melihat harapan di perusahaan ini? Saya kira harapan jelas ada karena bisnisnya bagus, profitnya bagus, dan grup Adaro ini saya kira manajemennya bagus ya, profesional. Sawit juga produk yang jelas bagus ya, walaupun harganya memang akan bergejolak tergantung komoditi. Tetapi kan di dunia ini pemain besarnya adalah kita dan Malaysia. Kita dan Malaysia, sehingga kita sangat berperan. Dan katanya kabarnya Malaysia sekarang sedang kesulitan karena tenaga kerja dari Indonesia berkurang banyak. Sehingga produksi Malaysia terganggu. Katanya, saya tidak mengikuti ya. Nah, apakah kemudian saya berminat? Ya, saya berminat. Tetapi melihat ayunan harga ini menurut saya harus berhati-hati dan hanya membeli pada waktu harga berada di bawah. Jadi seperti ini, saya berminat karena sudah di bawah kurva biru. Tapi lihat, kurva biru pun dilanggar di sini. Coba kita lihat pakai kurva biru yang lebih kuat ya. Nah, ini kurva yang lebih kuat juga dilanggar ya. Lihat yang biru ya. Dibanting sampai ke bawah biru, sampai ke bawah biru. Jadi memang ini bantingannya agak serem juga ya. Lalu bagaimana? Saya berminat. Jelas saya tidak berani masuk banyak. Kalau banting-bantingan seperti ini, saya tidak berani. Ya. Tetapi karena saya percaya perusahaannya bagus, saya tetap mengikut. Jadi ya saya bertahap masuknya. Sekarang saya belum masuk. Tapi mulai besok saya akan perhatikan. Seperti biasa, saya akan mencicil. Saya akan tetapkan dulu, saya masuk berapa budgetnya. Misalnya saya punya modal 100. Budget saya untuk perusahaan ini berapa? Apakah 10? 10 mungkin saya nggak berani kalau seperti ini ya. Mungkin bolehlah 10, tetapi saya akan masuk 2 dulu ya, tambah satu sampai saya merasa yakin bahwa memang bantingannya udah selesai. Ini kita lihat ya, di sini harga bawah itu ada di 600. Sedangkan harga sekarang ada di berapa harga sekarang? 670. Jadi kalau saya pakai 600 sebagai patokan, 670 harga sekarang ada Rp70 resiko. Ya nggak apa-apa kalau 10 ya, Rp10 dari 670 berapa itu? 10% ya. 13% lah. 6,7. Oh enggak dong. 670 1%-nya kan 6,7. Ini bisa turun 70 ya, 10% resikonya. Kalau resiko 10% ya saya bisalah mulai sekarang ya. Nanti tunggu lagi ya, dengan pemikiran nggak turunlah di bawah 600 kalau lihat historinya ini. Jadi kalau kita lihat ya, ini adalah minggu saat mulai masuk bursa, harga langsung diangkat. Nah, kemudian mulailah ada goyangan-goyangan yang serem ini. Ya. Jadi ini jelas saham ini
dikasih harapan besar, ini perusahaan bagus, gitu. Pokoknya banyak harapan lah ya. Lalu kemudian dibanting-banting. Kira-kira demikian. Nah, saya tentu tidak mau ikut dibanting, jadi saya akan masuk hanya pada harga rendah. Saat ini sudah mulai rendah, ya. Jadi saya akan lihat lagi. Besok lusa saya akan perhatikan bid dan over. Kalau udah harian saya akan lihat bid dan over. Sementara itu coba kita periksa bagaimana para pemain besar. Asing ternyata masuk terus ya. Ini harapan ya. Asing ternyata kelihatan belakangan memang bertahan, tidak masuk terlalu banyak, tetapi tidak keluar. Ya, sudah pernah masuk, terus naik, kemudian tidak keluar. Ya. Jadi ini memberikan satu hiburan lah ya. Nah, bandar itu coba lihat ya. Ini bandar, kita lihat di sini waktu harga naik ini. Lihat ya. Waktu harga naik seperti ini, bandar sebetulnya tidak masuk. Jadi apa yang terjadi? Bandar ini menggulung uangnya, jual beli sambil harga naik. Saya tidak mengerti tekniknya, tapi memang itu biasa mereka lakukan. Kalau Anda perhatikan pembahasan saya mengenai BRMS kemarin, Bumi kemarin ya, tayangkan banyak, kelihatan sekali bahwa pemimpin harga, pemimpin transaksi itu uangnya sudah kembali, ya. Beli jual uangnya kembali sambil harga naik. Nanti juga hal yang sama terjadi, dia beli jual, harga turun, uangnya kembali dan dengan profitnya. Caranya gimana saya nggak ngerti. Ya mungkin kalau mau detail bisa dicari, tapi saya nggak terlalu berminat lah. Yang penting saya tahu bahwa dengan menggunakan kapital yang besar, mereka bisa menggulung harga sehingga modal mereka kembali lagi, tetapi harga naik atau harga turun. Ini kita lihat, ini faktanya ya, ini ada di Stockbit ada bandar movement, mereka tidak masuk, tidak menambah modal, tapi harga naik terus. Padahal tidak mungkin harga naik tanpa pengaruh dari pemimpin transaksi. Jadi inilah kelihayan mereka. Nah kemudian apa yang terjadi? Setelah puncak mereka turun, ya jualan ya. Nah, inilah saatnya mereka jualan. Uh, tapi waktu turun di sini bukan bandar rupanya. Ini seru, ini juga aneh. Ya, jadi bandar belum turun, masih bertahan, harga turun. Itulah yang saya bilang. Ya, jadi mereka bisa melakukan manuver ya seperti ini, pasti ada yang profit kan. Tetapi modalnya segitu-gitu aja, tapi profit dapat. Ya. Nah di sini baru modal diambil ya. Nah sekarang belum masuk lagi nih. Jadi ini tidak tahu nih bagaimana lagi caranya. Tapi intinya begitulah ya. Goyangan Triputra Agro Persada ini seru, ngeri-ngeri sedap, walaupun tidak sengeri BRMS atau Bumi ya. Dan lagi perusahaan ini menurut saya sih lebih jelas. Kalau Bumi kan kita tahu sedang dalam suasana titik perubahan. Apakah betul nanti akan masuk pihak lain bawa uang 24 triliun baru bulan Oktober ini, kita tahu nanti, mungkin seminggu 2 minggu lagi. Itu kan sampai hari ini baru kabar, belum jadi berita. Kalau iya, nah mungkin kita melihat sesuatu yang menarik. BRMS misalnya, BRMS cerita tentang prospeknya bagus ya. Kapasitas dikembangkan, sekarang sudah ganti pengendali grup Salim, dapat cadangan baru di mana itu, di Banten apa itu besar, tapi harga malah jatuh jauh ke bawah. Disitulah terjadi dinamika harga yang tidak cocok dengan situasi bisnis utamanya. Nah, di mana persoalannya? Ya tentu karena ada manuver. Ya.
Tapi intinya, kalau kita melihat satu perusahaan yang punya harapan bagus dalam bisnisnya, maka sesungguhnya itu adalah perusahaan yang harga sahamnya enak untuk dibikin dinamis. Karena begitu harganya kelihatan naik, orang senang kan langsung masuk. Nah, akhirnya seperti ini. Ya. Akhirnya kecewa karena harga dibanting. Tentu orang, ini kan bulan apa? Bulan Maret ya. Orang sudah melihat hasil tahun 2021. Nah, di sini ya ada kabar baik lagi, naik, banting lagi. Padahal Triputra ini bagus. Anunya, ini lihat ya. Ini kelihatannya operating marginnya naik. Karena naik, harga naik. Ya. Setelah diketahui naik, harga naik. Setelah itu dibanting lagi turun. Ya kan? Coba. Setelah ketahuan operating marginnya naik, profit naik, harga naik. Tapi dibanting lagi ke bawah. Nah, sekarang dapat lagi info, harga bagus lagi, profitnya nih naik lagi ya, operating margin. Nih lihat ya di sini. Naik lagi harga. Di sini masih sempat dibanting turun. Nah, ini sih nggak besar ya. 720 ke 720 perak ya. Ya lumayan juga. Perak ya 3%. Ya nggak banyak lah. Nah, ini di sini naikin lagi, dibanting lagi. Ini 770 turun ke sampai ke 630, 140 perak. Di atas hampir mungkin 15% lebih. Coba ya. Padahal bisnis bagus. Jadi jelas ini tidak ada kaitannya dengan bisnis, tetapi adalah manuver dari dinamika harga saham. Ya nggak usah menyalahkan pihak manapun ya. Ini kan kenyataan hidup. Kita datang ke bursa ya suasananya begini. Seperti saya sering sampaikan, bagi saya syarat utama untuk berdagang di bursa hanya satu. Bukan Anda harus punya IQ hebat, bukan Anda harus punya pengetahuan luar biasa, bukan. Menurut saya, satu hal yang terpenting ketika Anda ingin bertahan di bursa saham adalah beradaptasi. Beradaptasi dengan lingkungan dinamika harga saham yang memang unik. Tidak seperti dalam teori. Kalau teori kan bilang ini perusahaan wah bakal bagus nih segala macamnya. Yang kejadian Anda rugi. Ya, Anda bisa rugi dengan dinamika seperti ini. Padahal teori akan bilang ini perusahaan bagus, murah harganya, ada macam-macam. Fakta nyatanya kita bisa mengalami kerugian besar dengan dinamika seperti ini. Nah, itulah yang saya sebut adaptasi dengan kenyataan hidup di dalam bursa saham. Teori penting. Teori kan mengetahui, kita belajar untuk mengetahui apa yang benar. Seperti ini ya, kita lihat bahwa pernya murah. Ya, tadi berapa itu? Murah lah, di bawah 5. Jadi secara teori kita bisa bilang ini barang murah. Itu perlu untuk tahu, memang barang ini murah. Tetapi kenyataannya kita bisa mengalami kerugian besar kalau kita tidak beradaptasi dengan fluktuasi seperti ini. Nah, bagaimana cara beradaptasi? Ya dibiasakan melihat hal semacam ini. Kalau ada saham harga jatuh, jangan panik dan kabur. Kadang-kadang saya lihat orang harga jelek, kecewa dan nggak mau lihat laptop. Itu nggak mau beradaptasi. Ya, Anda lihat sendiri bagaimana saya kemarin mungkin ada hampir 20 kali tayangan waktu bumi sedang seru. Mungkin 18 atau berapa kali ya saya rekam, saya catat. Karena saya berusaha beradaptasi dengan dinamika yang terjadi. Belum tentu pendapat saya benar, tapi saya sudah akrab dengan suasana itu. Dan saya pikir suasana akrab itu yang penting. Itu akan memberikan kita satu pencerahan, satu peringatan, satu pengalaman yang membuat kita bisa lebih waspada atau lebih menyesuaikan diri di masa depan. Jadi adaptasi, bagi saya itu kuncinya. Tentu perlu cukup pinter ya, iyalah. Ya, tetapi saya kira tentu kita semua ya orang-orang Indonesia pinter-pinter, terdidik. Tinggal kita beradaptasi dengan dinamika seperti ini. Saya ulang ya, ini perusahaan bagus, bisnisnya bagus, manajemennya bagus. Ya, sawit itu kita Indonesia pemain pertama di dunia,
berdua dengan Malaysia, kurang apa? Tapi Anda bisa rugi di sini. Nah, inilah kita belajar memahami dinamika dan fluktuasi saham. Tidak cukup dengan baca kinerja keuangan, prospek, dan kemudian merasa oke, saya masuk. Ya kalau Anda tahan seperti Lo Keng Hong bisa tahan 5 tahun ya, menunggu harganya benar, ya silakan. Ya, kalau saya sudah tua, saya nggak bisa nunggu 5 tahun. Ya, jadi saya sih ya udah, saya sebagai kesibukan saya dagang mingguan aja lah ya, atau bulanan ya. Jarang saya lebih dari 3 bulan pegang saham. Ya buat saya seru lah ya. Orang tua perlu hiburan juga ya, hiburan yang begini-beginian supaya otaknya ada aktivitas. Jadi demikian, saya bilang ini perusahaan bagus, bisnisnya bagus, tetapi harga saham soal lain. Saya berani masuk kalau harganya sudah mendekati 600. Nah ini kelihatannya sudah mulai dekat. Saya akan timbang-timbang mulai masuk. Budget sudah saya tetapkan, kira-kira saya berani masuk berapa, saya akan masuk bertahap. Nah, satu saya sampaikan, kenapa budget menjadi penting? Karena ingat, kita selalu diajak oleh dinamika saham ini adu napas. Coba lihat kemarin BRMS, harga dari 200 lebih ditekan sampai 140-an. Ya, kalau yang nggak biasa kan panik. Berapa persen itu? 40% barangkali ya. Jadi range antara 200-240, tiba-tiba dibanting sampai 147. Hari ini sudah naik sampai 170. Tapi begitulah, Anda akan ditekan harganya oleh dinamika harga ini, sehingga Anda susah bernapas, panik. Bagi yang nggak biasa panik. Saya tidak panik. Kenapa? Karena memang lot yang saya simpan sudah saya budgetkan. Lot jangka panjang saya adalah lot yang saya siap untuk jangka panjang. Ini tidak boleh terlalu besar. Ya kalau diajak tenggelam ke bawah seluruhnya, saya ikut aja. Saya ikut aja. Karena saya bisa beli di bawah. Karena budget saya batasi, saya punya uang cash. Kalau dibanting terus ke bawah, ya di bawah saya ambil dong. Begitu. Jadi penting kalau Anda masuk seperti ini, menentukan budget yang Anda bisa tahan kalau diajak tenggelam dulu, selulup dulu ke bawah. Nah ini juga sama. Ya, BRMS kemarin juga sama, Bumi juga sama. BRMS saya punya lebih banyak daripada Bumi ya, karena Bumi saya merasa lebih spekulatif ya. Kalau BRMS saya merasa lebih korporasinya memang sedang berkembang. Jadi Triputra saya lihat sebagai bisnis bagus, tapi harga bisa dibanting-banting. Tapi kalau kita lihat grafik, mendekati 600 sudah bisa dianggap murah. Nah, sekarang 670 saya akan mulai sedikit-sedikit mencicil. Kalau tiba-tiba naik ya sudah, berarti rezeki saya cuma kecil. Kalau turun ya saya mulai ambil dan simpan untuk jangka panjang. Tapi jumlahnya sudah saya tentukan budgetnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran bersama-sama. Saya belum tentu benar. Jangan membeli atau menjual saham ini karena tayangan ini. Tentukan pemikiran Bapak Ibu sendiri. Saya cuma coba urunan pemikiran. Kalau merasa bagus atau merasa tidak bagus, silahkan dipertimbangkan sendiri. Demikian, terima kasih. Selamat sore.